Shalom saudara, kembali kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar firman-Nya. Biarlah saat ini kita boleh sama-sama mengangkat sebuah pujian yang menyatakan akan kasih Allah yang sedemikian besar, yang tidak dapat dilukiskan karena Dia lebih tinggi daripada bintang, lebih dalam daripada lautan. Dan meskipun kita telah berdosa, Ia yang mendamaikan dan dosa kita boleh diampuni. Mari sama-sama kita berdiri, kita boleh nyanyikan pujian ini. Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Walaupun langit sebastik kertas, batang pohon sebagai pena, tapi tidak bisa setiap orang menulisnya. Dengan langit sebagai bernas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kasih-Mu sangatlah besar. Kasih-Mu tetap teguh tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah ya Tuhan, dengan ini membuat kami ya Tuhan terus boleh mengimani bahwa memang Engkau Allah yang penuh kasih, dan kami boleh ya Tuhan terus bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Kami serahkan diri kami, biarlah Tuhan yang pimpin tuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kita boleh sama juga menyatakan bahwa Tuhan yang melingkupi kita dengan sayap-Nya, yang menaungi kita dengan kuasa-Nya, dan di saat badai bergelora,
kita boleh punya keyakinan bahwa kita akan terbang bersama Tuhan. Dan kita boleh tenang sebab Dia Allah kita. Lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang di dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. mari saudara kita boleh ambil waktu sejenak. Kita boleh sama-sama berdoa. Saudara, saat ini situasi pandemi cukup memprihatinkan. Kondisi dunia karena COVID-19, data terakhir adalah 3,34 juta orang. Sungguh situasi ini merupakan situasi yang di luar perkiraan, bahwa manusia merasa dirinya sudah sedemikian hebat, sedemikian tinggi yang mampu melakukan semua perkara. Tetapi ternyata dengan virus yang sedemikian kecil, manusia itu kalah. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Biarlah Tuhan yang boleh berbelas kasihan. Ketika manusia sudah menyadari kelemahannya, mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh kembali mencari Tuhan dan tidak merasa diri lebih mampu. Mari sama-sama kita berdoa Tuhan yang boleh pulihkan akan dunia ini, sehingga kondisi COVID boleh segera selesai dan manusia boleh kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk dunia. Saat ini dalam situasi pandemi yang sedemikian mengerikan, sudah 3 juta orang lebih seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Sungguh ya Tuhan, dari ini kami menyadari kemanaan kami. Jika kami sudah mulai sombong ya Tuhan karena merasa diri kuat, merasa diri mampu menciptakan begitu banyak hal, teknologi yang demikian hebat. Tetapi ternyata kami kalah ya Tuhan dengan virus yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Dan ini membuat ya Tuhan, bukan hanya banyak manusia yang meninggal, tapi juga perekonomian dunia terpuruk. Ya Tuhan, biarlah melalui ini kami manusia boleh belajar untuk kembali melihat kepada Tuhan, untuk kembali bersandar kepada Tuhan, untuk boleh percaya, beriman bahwa Engkau ada.
dan kembali boleh percaya dan beriman bahwa Tuhanlah yang punya perkara dan Tuhan yang mampu untuk mengatasi semua. Biarlah melalui ini ya Tuhan kami boleh belajar untuk kembali berseru kepada Tuhan dan kembali belajar untuk beriman kepadamu. Dan kami serahkan mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan, sehingga sungguh ya Tuhan kondisi ini boleh segera lalu dan boleh ya dunia ini dipulihkan kembali akan kesehatannya. Masih ya Tuhan kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menolong kami. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa untuk Indonesia. Hari ini ada 10.551 pasien yang terdata terkena COVID. Jumlah ini juga setiap hari ada kenaikan dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan selesai. Ini bukan saja melemahkan akan kesehatan, tapi juga memukul akan perekonomian daripada negara kita. Dan pemerintah kita berjuang sedemikian rupa untuk boleh mengatasi hal ini. Karena itu saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan daripada rakyat Indonesia, Tuhan yang pulihkan. Juga untuk perekonomian negara kita, Tuhan yang juga boleh tolong pulihkan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga serahkan untuk Indonesia. Ada 10.000 lebih ya Tuhan orang yang sudah terdata terkena COVID, dan begitu banyak juga yang meninggal. Ya Tuhan, kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang boleh turut campur tangan, Tuhan yang boleh segera ya Tuhan memulihkan akan kondisi ini ya Tuhan, sehingga orang-orang yang terkena tidak terus bertambah, dan terlebih lagi juga ya Tuhan boleh sembuh ya Tuhan daripada penyakit ini. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami, kalau dalam situasi sedemikian mereka sangat ya Tuhan kacau karena perekonomian mendadak tertimpa, dan begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menangani daripada orang-orang yang sakit ini. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong beri kepada mereka kebijaksanaan, beri kekuatan, beri kemampuan untuk boleh menangani hal ini dengan baik, sehingga situasi ini boleh cepat lalu dan perekonomian yang terpuruk ini boleh kembali bangkit ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang boleh campur tangan. Kami percaya, kami berserah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, kita juga mau berdoa untuk diri kita semua sebagai jemaat dari gereja GKY Citra. Banyak di antara kita yang kondisinya juga terpuruk secara perekonomian karena semenjak COVID ini tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, sehingga untuk makan sehari-hari saja sudah sulit. Ada juga yang bingung karena uang sekolah harus terus jalan, tetapi tidak ada pemasukan, sehingga situasi menjadi demikian berat. Ada juga yang mengalami kebangkrutan karena perusahaan tidak bisa berjalan, buruh berhenti bekerja, tidak ada pemasukan, hutang harus dibayar. Saudara, begitu banyak daripada kita yang mengalami penderitaan dan dalam situasi yang sulit karena pandemi ini. Kita sama-sama berdoa, Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh bukan hanya memulihkan akan keadaan perekonomian, tapi juga hubungan daripada keluarga, akan suami, istri, dan anak. Karena terjebak di dalam rumah, hubungan mungkin menjadi juga rusak karena merasa stres terus ada di rumah. Kita doakan biarlah Tuhan yang boleh tolong akan para ibu-ibu yang harus mengajar anak-anak. Tuhan yang tolong sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dan biarlah Tuhan beri kesabaran boleh mengajar anak, menuntun anak di dalam sekolah online. Kita juga doakan para pasangan suami istri yang di rumah harus berdua terus menerus. Itu tidak mudah. Mungkin yang tadinya baik jadi tidak baik karena terus di rumah bersama. Biarlah kita sama-sama doakan Tuhan yang beri akan hati yang damai, hati yang tenang, sehingga boleh
sama-sama melalui situasi pandemi ini dengan tenang, dan Tuhan yang boleh pulihkan akan kondisi hubungan dan juga kondisi perekonomian. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami. Mungkin begitu banyak orang yang terkena dampaknya ya Tuhan secara ekonomi, karena tadinya ada pemasukan tapi sekarang tidak ada pemasukan ya Tuhan dalam situasi PSBB sekarang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang benar-benar terpuruk ya Tuhan, sampai tidak ada lagi memikirkan ya Tuhan harus makan apa besok. Biarlah kiranya Tuhan tolong ya Tuhan, tolong jamah, turut campur tangan. Dan biarlah sebagai sesama saudara kami boleh membantu ya Tuhan akan rekan-rekan kami yang dalam kekurangan, yang dalam kondisi terpuruk. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang mungkin tadinya kondisi ekonominya baik, tapi sungguh ya Tuhan karena pabrik tidak bisa berjalan, harus tutup, dalam kondisi terpuruk juga tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar gaji. Ya Tuhan, tolong Tuhan berbelas kasihan, biarlah situasi ini boleh segera lalu dan masalah boleh segera selesai. Nah Tuhan yang terus campur tangan ya Tuhan, Tuhan yang beri pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi suami istri yang mungkin ya Tuhan jadi tidak baik karena terus di rumah bersama dan dalam keadaan stres karena tidak ada pemasukan yang berarti. Biarlah Tuhan yang tolong beri kesabaran, beri kekuatan, beri kemampuan untuk ketenangan hati ya Tuhan untuk boleh menerima situasi dan mencari jalan terbaik. Dan kami berdoa untuk para ibu-ibu yang harus mendidik anak di rumah karena sekolah online. Beri mereka kesabaran, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan ya Tuhan untuk boleh mengajar anak-anak dengan baik. Sehingga anak-anak tetap ya Tuhan dengan sukacita boleh belajar, meneruskan ya Tuhan sekolah mereka dengan baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga yang ada di GKY Citra ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang terus topang, Tuhan yang terus beri kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ya Tuhan, kami boleh beriman dan percaya, kami boleh tenang karena Engkau adalah kami. Dan Tuhan yang boleh campur tangan, yang mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kita boleh nyatakan bahwa firman-Mu besertaku, dan karena itu roh dan jiwaku boleh kuat bersama dengan-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah,
pertolongan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami berlari, memohon belas kasihan, pertolongan di dalam kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, memohon kiranya melalui firman Tuhan, kami kembali boleh diingatkan dan dikuatkan bagaimana seharusnya kami orang-orang yang mengaku percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, untuk hidup di tengah-tengah kondisi keadaan kami seperti saat ini. Bekerjalah ya Tuhan di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Ubahkan kami dengan kuasa-Mu. Kami siap untuk belajar dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-8. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh di dalam seluruh ayat di dalam pasal ini, tetapi kita akan fokus kepada ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan berkekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu majalah yang terkenal di dunia ini, yang juga mungkin saudara pernah membacanya atau saudara pernah tahu saudara, adalah majalah Forbes. Saudara, majalah Forbes merupakan sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika yang didirikan pada tahun 1917 oleh Bruce Forbes, saudara. Majalah ini terkenal karena apa, saudara? Karena salah satu isinya di dalam majalah ini, mereka memuat atau mengungkapkan dengan detail berapa nilai kekayaan suatu perusahaan atau nilai kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya saudara, pada tahun yang lalu 2019, mereka di dalam edisi, salah satu edisi mereka mengungkapkan ada total nilai kekayaan 10 orang terkaya di dunia. Jadi mereka total 10 kekayaan yang dimiliki oleh 10 orang ini saudara, yaitu sebesar 743,8 miliar atau setara dengan 10.413 triliun rupiah. Nah saudara, pendiri Amazon yaitu Jeff Bezos,
Dia berada di dalam urutan pertama menjadi orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan saudara 131 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan itu 1.830 triliun rupiah. Dan Bill Gates yang sebagai pendiri Microsoft, dia berada di posisi yang kedua dengan nilai kekayaan sebesar 96,5 miliar rupiah US dollar, dan kalau dinilai dalam rupiah kita saudara 1.350 triliun rupiah. Saudara, waktu melihat nilai-nilai ini saudara, luar biasa bukan nilai kekayaan mereka? Dan saya yakin saudara, bukan hanya majalah Forbes saudara yang senang mengungkapkan dengan detil nilai kekayaan seseorang, akan tetapi mungkin juga kita saudara seringkali mudah sekali untuk menilai nilai kekayaan seseorang saudara, mulai dari melihat penampilannya ataupun juga melihat dari apa yang mereka miliki. Akan tetapi saudara, begitu sayang sekali atau begitu sedikit sekali orang yang menghitung berkat atau nilai berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya secara pribadi. Padahal saudara, menghitung berkat Tuhan adalah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Hal ini penting karena orang yang tidak pernah menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupannya akan menjadi orang yang terus-menerus diliputi kekhawatiran dalam kehidupannya. Atau orang yang mudah sekali untuk menjadi cemas dan takut di dalam menghadapi seluruh kehidupannya. Saudara, persoalan terbesar yang sering dihadapi oleh manusia dan setiap kita adalah memang jelas masalah kekhawatiran dalam hidup ini. Dan hampir setiap kita saudara atau hampir setiap ada banyak orang, bahkan mungkin saudara pada saat ini yang terus diliputi kekhawatiran di dalam hidup ini. Ada yang mungkin khawatir kapan ini berlalu masalah corona. Ada yang khawatir besok mau makan apa. Ada yang khawatir bagaimana dengan usaha yang sedang dijalani saat ini atau yang mulai dirintis di awal tahun ini. Ada yang khawatir dengan masa depan sekolah anak-anak. Ada yang khawatir bagaimana kalau sakit. Ada yang khawatir juga bagaimana harus membayar hutang. Belum lagi bunga yang setiap bulan mungkin terus bertambah saudara. Bagaimana kalau ditinggal oleh orang yang kita cintai. Orang yang begitu kita kasih dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa kekhawatiran itu adalah merupakan musuh bagi iman dan juga musuh di dalam kehidupan kita. Saudara, bangsa Israel menjadi contoh yang paling real di dalam kehidupan atau di dalam orang-orang yang terus diliputi kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupannya. Sehingga saudara, jika kita melihat saudara kehidupan mereka, akhirnya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang begitu berlebihan, begitu mempengaruhi iman dan kehidupan mereka secara menyeluruh. Oleh sebab itu di dalam bagian firman Tuhan ini saudara, Musa sebelum mereka masuk ke Kanaan mengingatkan kepada mereka betapa pentingnya mereka selalu bersyukur melihat bagaimana perbuatan Tuhan di masa lampau atau di dalam perjalanan mereka selama berada di padang gurun. Saudara, kita tahu semua tentang kehidupan mereka melalui firman Tuhan, bukan? Kita yang sejak sekolah minggu datang ke gereja, atau mungkin saudara kita sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, kita pasti saudara tidak asing dengan kehidupan orang-orang Israel. Mereka hidup di dalam kesusahan yang besar selama beratus-ratus tahun saudara, karena mereka menjadi tawanan dan budak di Mesir saudara. Dengan waktu yang begitu lama ini saudara, pasti mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mungkin bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Mungkin pada masa itu ada yang sudah pasrah dengan kehidupan mereka dan mungkin juga ada yang sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atau Allah yang mendengarkan setiap seruan doa mereka. Dan saya juga berpikir saudara, kalau seandainya saya menghadapi kondisi seperti itu, saya berada di sana dengan masa pergumulan, penderitaan yang begitu lama itu, mungkin saya pun akan kehilangan iman. Mungkin saya pun akan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Mungkin saya pun saudara akan menjadi sama seperti orang Israel yang akan terus ketakutan bahkan bersungut-sungut. Karena sepertinya tidak ada tanda-tanda bukan untuk bebas dari perbudakan itu. Saudara bayangkan saudara, 400 tahun
mereka terus menanti. Namun itulah saudara, apa yang dipikirkan manusia belum tentu itu juga yang Allah pikirkan. Waktu Tuhan dengan waktu manusia tidaklah sama saudara. Sampai pada waktunya Allah, dia menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya dengan mengutus Musa saudara, untuk menolong mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, selama mengalami proses untuk keluar dari Mesir, saudara, orang-orang Israel tidak mengalami proses yang mulus atau yang mudah untuk dijalani. Tetapi dipenuhi juga dengan begitu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Mulai dari mereka berada di Mesir, menghadapi Firaun yang tidak mau membiarkan mereka keluar, saudara. Dan setelah itu mereka keluar dari Mesir, namun mereka menghadapi pergumulan. Namun di sana kita melihat kuasa dan campur tangan Allah tidak hanya berhenti pada saat Allah mengutus Musa untuk membawa mereka keluar. Tetapi jelas sekali Allah menyertai orang-orang Israel. Saudara, ketika tidak ada jalan keluar, hanya lautan yang ada terbentang di hadapan mereka. Belum lagi ketika mereka melihat ke belakang, ada begitu banyak sekali pasukan Raja Firaun, saudara, yang datang untuk menyerbu mereka. Namun di sana kita melihat Allah membuka jalan, sesuatu yang tidak mustahil, yang begitu mustahil segala, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak bisa terukur oleh manusia itu, tetapi itu bisa terbelah menjadi dua sehingga mereka dapat melewatinya dan melaluinya. Ini merupakan perbuatan Allah yang besar, bukan? Belum lagi saudara, ketika kita melihat setelah mereka melewati laut itu, saudara, ketika mereka lapar, Allah memberikan mereka roti mana dari surga. Roti yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Roti yang tidak pernah dimakan oleh mereka di Mesir, saudara. Belum lagi ketika mereka haus, Allah memberi mereka minum. Bahkan begitu luar biasa, Allah sanggup untuk mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, bahkan Allah bukan hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, tetapi kehadiran Allah begitu nyata melalui apa? Tiang awan dan tiang api menuntun mereka di dalam perjalanan mereka, untuk melindungi mereka, untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah hadir di sana, Allah bersama dengan mereka di waktu malam, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, setiap detik kehidupan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka masih terus bersungut-sungut. Mereka marah-marah. Mereka khawatir jika mereka mati menderita di padang gurun. Mereka merasa bahwa tempat yang terbaik adalah Mesir, saudara. Dari hal ini kita melihat dengan jelas bahwa mereka tidak pernah mengingat dan menghitung berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya fokus pada masalah yang mereka sedang hadapi saat itu. Mereka fokus pada kebutuhan jasmani mereka. Mereka fokus kepada hal-hal yang dapat dilihat. Sehingga saudara, mereka menyesal keluar dari Mesir. Bagi mereka sekali lagi lebih baik mati diperbudak di Mesir daripada harus menderita di padang gurun. Mereka saudara tidak pernah mau melihat apa yang sudah Allah lakukan terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak puas dengan pemberian Allah. Dengan keadaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan maksud untuk apa? Untuk mengajar mereka, untuk melihat bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Allah. Untuk mengajar dan mendidik mereka seperti seorang ayah yang mendidik anaknya untuk menjadi manusia. Atau seorang anak yang punya pribadi yang baik. Mereka tidak pernah melihat itu, saudara. Oleh sebab itu Musa mengingatkan mereka harus bersyukur. Karena ingatlah bahwa apa yang Allah perbuat itu sebagai wujud cinta kasih Allah. Sebagai wujud bagaimana Allah mau mendidik umatnya. Allah mau membawa mereka untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, namun disinilah saudara, mereka sekali lagi tidak pernah bersyukur dan menghitung berkat Tuhan. Padahal kalau kita lihat, apa sih yang kurang? Apa yang kurang, saudara? Tidak ada yang kurang, bukan? Tuhan menunjukkan perbuatannya dalam kehidupan mereka. Haus diberi minum, lapar diberi makan. Waktu malam supaya tidak kedinginan ada tiang api.
Waktu pagi dan siang supaya tidak kepanasan ada tiang awan. Waktu musuh datang menyerang Allah menolong. Apa yang kurang saudara? Tidak ada yang kurang bukan? Namun disinilah kita sekali lagi melihat. Mereka hanya fokus kepada apa yang menyenangkan bagi mereka. Mereka hanya fokus pada apa yang membuat mereka merasa nyaman. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang membuat mereka merasa bahwa inilah sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu terluput, bebas dari pergumulan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara, jika seseorang tidak pernah menghitung atau bersyukur untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupannya, tidak pernah melihat ke belakang apa yang diperbuat oleh Tuhan, maka orang tersebut sekali lagi akan terus diliputi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sehingga saudara ketika berkat yang diharapkan atau pertolongan yang diharapkan belum diperoleh, bahkan mungkin doa yang dipanjatkan sepertinya belum terjawab, saudara, maka orang itu akan bersungut-sungut. Oleh sebab itulah saudara, sekali lagi mari kita juga belajar seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Betapa pentingnya untuk bersyukur kepada Tuhan saudara. Sehingga ketika kita hidup di dalam kehidupan kita baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap belajar untuk memuji Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa di dalam ayat yang ke-10 bagian yang kita baca tadi. Dikatakan, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang kekhawatiran merupakan kesia-siaan bukan? Kekhawatiran kata Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 27 saudara, dikatakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada gunanya kita menjadi khawatir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun mencemaskan hal itu, saudara, tidak akan membuat keadaan kita menjadi lebih baik bukan? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-27 di dalam Matius pasal 6 ini, apakah kamu mengira bahwa dengan mencemaskan hal itu, kamu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Atau di dalam perkataan lain saudara, dengan mencemaskan hal itu, apakah kamu dapat menambahkan beberapa hari umurmu? Saudara, menarik sekali perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 27 ini, yang menggunakan ukuran sehasta. Apa itu ukuran sehasta? Sehasta merupakan ukuran yang hampir mencapai 0,5 meter. Dan jika seseorang bertambah tinggi sehasta, itu merupakan saudara tambahan yang luar biasa bagi tinggi badan seseorang. Jika mendapat tambahan sebanyak ini saudara, maka kita saudara bisa memiliki tinggi badan mencapai 2 meter lebih. Namun saudara, kenyataannya kita tidak menambah apa-apa bukan? Mau minum vitamin ataupun mungkin melakukan treatment apapun juga untuk menambah badan kita untuk tingginya saudara, tidak bisa berhasil bukan? Kita tidak sanggup bukan? Untuk menambah sehasta saja tinggi kita bukan? Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa dengan menjadi khawatir, dengan mencemaskan sesuatu, dengan membuat diri kita menjadi takut akan setiap pergumulan kita, kita tidak akan menambah apa-apa. Kita tidak akan dapat untuk mengubah keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Saudara, kekhawatiran tidak menghasilkan manfaat apapun. Itu adalah suatu hal yang sangat sia-sia. Ini membuktikan bahwa satu-satunya yang kita perlu dalam kehidupan kita adalah iman, percaya kepada Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menjadikan kita, Allah yang mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jika kekhawatiran tidak memberi manfaat apapun, lalu apa gunanya saudara menjadi khawatir? Yang lebih berguna, beriman kepada Allah. Jika kita menjadi orang yang mengaku percaya pada Allah, maka kita pasti mengenal siapa Allah kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Allah sudah melakukan banyak perbuatan ajaib bukan dalam kehidupan kita. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, Tuhan pelihara, Tuhan jaga bukan? Kita lahir, Tuhan sertai bukan masa-masa pertumbuhan kita. Kita sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah sampai kita bekerja.
sampai kita berumah tangga seperti ini. Atas perbuatan siapakah itu semua? Perbuatan Tuhan, bukan? Itu sebabnya saudara, jika dari lahir saja Tuhan sudah menunjukkan penyertaan, pemeliharaan, untuk apa kita khawatir akan hari esok, akan persoalan kita hari ini? Tidak akan mengubah keadaan kita. Tetapi mari kita mengubah rasa khawatir itu dengan kembali mengingat dan menoleh ke belakang tentang apa semua yang Tuhan sudah perbuat. Sehingga saudara, sekalipun kita harus akui berat yang sedang kita hadapi, sekalipun kita harus akui tidak mudah untuk dijalani, tetapi masih ada harapan karena ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Ada tiang awan juga, ada tiang api juga dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada masa orang Israel, tetapi tiang awan dan tiang api pun itu tetap ada sampai saat ini. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Karena itu saudara, berhenti untuk khawatir. Karena kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita marah kepada Tuhan. Akan membuat kita saudara menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar, sesulit apapun keadaan kita, belajar untuk bersyukur untuk semua yang Tuhan perbuat. Saudara-saudara, saya jadi ingat seorang yang bernama Washington Irwin berkata, orang kalah, hidupnya dibuat tidak berdaya oleh kondisi buruk. Sedangkan orang menang adalah orang yang mengalahkan kondisi buruk. Kita punya Tuhan yang pasti akan membuat kita menang menghadapi persoalan kita. Karena itu mari belajar untuk terus melihat perbuatannya. Belajar untuk bersyukur sekalipun itu sulit. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang seperti orang Israel yang terus bersungut-sungut, marah untuk setiap hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini. Kita akan tetap memuji Dia, baik atau tidak baik keadaan kita. Sehat ataupun sakit kondisi kita, kita akan tetap dapat bersyukur senantiasa atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Semuanya itu untuk mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh menyadari betapa kami tidak mungkin dapat menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dan tidak ada gunanya jika kami terus mengkhawatirkan segala hal yang kami alami. Tetapi tolong kami ya Tuhan, untuk belajar tetap bersyukur untuk setiap perbuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat tetap menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan optimis bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melaluinya. Bersama dengan Tuhan kami dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami punya pengharapan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.